Kembali lagi di channel ini, channel Info Linux ID, channel yang membahas tentang Linux dan seterusnya. Kali ini, di video kali ini, kita akan membuat USB bootable, multiboot USB bootable dengan Ventoy. Kenapa kok Ventoy? Karena Ventoy itu support banyak sekali ISO atau sistem operasi. Jadi dengan Ventoy kita bisa membuat multiboot USB bootable. Jadi di dalam sebuah USB flash disk itu bisa kita gunakan untuk bootable banyak sekali. Kalau merujuk dari situsnya yaitu ventoy.net, itu yang ISO yang support itu banyak. Windows itu hampir semua Windows itu support, dari Windows 7 sampai Windows 11. Kemudian di Linux hampir semua sistem operasi Linux itu juga support, dan bahkan Linux yang jarang kita dengar itu juga support. Jadi kita tidak perlu istilahnya membuat USB bootable bergantian. Kita ingin install ARC, kita flash dulu flash disknya ke ARC, kemudian ingin Ubuntu kita format lagi untuk Ubuntu, tidak perlu. Jadi sangat mudah, dan ini Ventoy ini support untuk beberapa sistem operasi. Untuk Windows pun Windows support, sangat support sekali untuk Windows. Kemudian untuk Linux juga support untuk Linux. Jadi kita bisa menggunakannya di Linux dan di Windows. Untuk kali ini saya akan mencoba praktekkan di Linux. Sebelumnya teman-teman harus mempersiapkan dulu ISO-nya yang ingin digunakan. Kalau saya sudah punya beberapa ISO ya di sini. Nah, di sini saya punya, nanti kita coba memasukkan untuk Windows 11. Windows 11 saya Windows 11 ini dan Ubuntu 24.04 desktop. Nanti kita akan masukkan dua ISO ini ke dalam USB-nya. Seperti itu. Jadi sebelumnya kita siapkan dulu USB flash disk-nya. Bisa pakai hard disk eksternal atau SSD eksternal, silahkan, bebas. Tapi yang perlu diingat adalah nanti semua data di USB itu akan diformat, akan dibuat partisi ulang. Jadi jangan sampai ada data-data penting. Jadi bisa diamankan dulu data-data pentingnya. Dan saran saya bisa menggunakan USB yang 3.0 biar transfer rate-nya cepat. Kalau saya ini, untuk saat ini saya akan mencoba menggunakan SanDisk yang 32 GB. Kapasitas minimal ya 16 GB lah. Kalau ingin memasukkan beberapa macam ISO ya bisa lebih besar lagi, lebih baik, karena bisa menampung banyak ISO sekaligus, seperti itu. Ini kita nyetep aja. Nah, ini sudah ada sebenarnya. Ini sudah ada, nanti kita akan format datanya seperti itu. Kemudian kita download dulu, jangan lupa download, kemudian pilih yang Linux ini. Setelah di download, silahkan masuk kemana tadi, ke home. Nah, ini saya sudah download ke di home ini biar mudah. Kemudian di ekstrak, kalau sudah di download kemudian di ekstrak, dan setelah di ekstrak hasilnya seperti ini. Ini kalau di Ventoy itu ada tiga istilahnya, di Linux itu ada 3 mode. Bisa mode desktop, kemudian mode terminal, dan juga mode web, seperti itu. Jadi silahkan kita pilih yang mana. Tapi kali ini kita akan coba dengan metode desktop ya, atau GUI-nya, seperti itu. Kita coba, kemudian bahkan cara cobanya ini bisa diklik 2 kali. Ini bisa diklik 2 kali, mana ya? Kalau untuk laptop atau laptopnya itu AMD atau Intel, itu bisa pakai yang x86 atau 64, terutama yang Linuxnya itu 64 bit x86. Kalau untuk yang ARM itu yang ini ARC64, ini ARM. Kemudian yang ini i386 ini untuk Linux yang versi lama, mungkin sekarang sudah nggak ada. Seperti itu, kita coba. Nah, kalau sudah, kita masukkan passwordnya, password root ya, password root. Nah, ini tampilannya seperti ini. Tampilannya seperti ini.
Ini tinggal kita pilih flash disknya yang mana. Ini karena sudah ada ya, karena sudah ada Ventoy di flash disk saya. Ingat, pilih flash disk yang ingin kita jadikan untuk USB portable. Kemudian untuk settingan tidak perlu dirubah semuanya, biarkan saja. Kemudian tinggal kita install. Kita oke. Jadi semua data akan dihapus. Kita oke saja. Oh ya, bentar. Berarti, nah kalau terjadi gagal seperti ini, silahkan cabut USB-nya, lepas USB-nya, kemudian pasang lagi. Jika sudah, coba. Nah, jadi kalau gagal atau error, silahkan cabut USB-nya, kemudian lepas USB-nya, kemudian pasang lagi. Nah, sudah seperti ini. Jadi seperti ini, kita tinggal close saja. Dan kita buka USB-nya. Nah, ini. Nah, kita sekarang ini sudah ya. Sudah kita tinggal memasukkan ISO-nya. Mana? Ini pakai NAS ya, jadi agak sedikit lama datanya di NAS. Nah, kita copy yang Windows 11-nya. Nah, kalau semisal tidak bisa, ini entah kenapa ya di akun saya itu harus masuk ke rootnya dulu atau login ke root. Caranya ini bagian atas ini, tinggal hapus Ventoy sampai media kira ini home-nya. Kemudian klik 2 kali bagian gemboknya, kemudian masukkan password root untuk akses ke disknya. Dan tinggal di paste. Kalau semisal bisa dipaste ya tinggal dipaste aja seperti itu. Ini sudah proses paste ya. Windows 11-nya kita tunggu. Nanti kita masukkan ke Ubuntu-nya. Nanti setelah itu kita coba booting ke USB flash disk-nya. Saya sudah siapkan laptop untuk mencoba dan handycam seperti itu. Oke, kita tunggu dulu. Ya, ini sudah selesai untuk copy Windows-nya. Kita langsung masuk, kita coba copy langsung untuk Ubuntu ya. Dan ini, dan nanti yang terakhir Arch Linux. Ini Arch Linux masih versi lama tapi nggak apa-apa lah. Copy aja, nanti buat coba saja. Paste. Ya, kopinya lumayan lama ya, tergantung dari USB-nya. Tapi kalau USB yang masih bagus atau USB 3 itu lumayan cepat. Ini karena USB 2 dan ya, dan ngambilnya itu dari NAS ya, bukan dari hard disk. Jadi ini ISO-nya ini di NAS saya, jadi ya agak lama dalam proses transfernya. Ya, kita tunggu lagi untuk proses kopinya. Nah, ini sudah selesai untuk copy Ubuntu dan Windows 11-nya. Kita coba lagi copy yang kecil aja. Kita coba Arch Linux aja. Ini untuk Arch Linux ini ISO lama ya, tapi ya nggak apa-apa lah. Kita copy aja. Nah, kalau nanti semisal pengen menghapus atau semisal atau update ISO terbaru, tinggal hapus aja. Jadi tinggal hapus ISO yang ingin dihapus, nanti tinggal diganti ISO yang baru. Jadi kita tidak perlu konfigurasi ulang, tidak perlu flash ulang dan seterusnya. Itu kan mempermudah proses dan juga memperlama umur flash disk ya. Kalau flash disk itu USB flash disk itu sering diformat, itu performanya juga akan menurun, terutama copy dan rate-nya. Jadi rate dan rate-nya menurun. Jadi ya, ini solusi bagi teman-teman yang ingin USB flash disk-nya itu umurnya lama dan masih bisa diisi file yang lain, misal file kerjaan atau yang lain, silahkan. Tapi saran saya tidak usah diisi file yang lain ya, kita gunakan untuk bootable aja. Kenapa? Nanti saat proses booting itu akan lama untuk proses scan ISO-nya karena foldernya itu banyak. Jadi saya punya SSD 256 GB, saya buat bootable juga. Jadi saya di situ saya isi banyak ISO, tapi karena digunakan juga untuk penyimpanan, akhirnya proses scan-nya itu lama. Jadi proses scan ISO-nya itu lama dan ya gitu. Jadi alangkah baiknya kalau memang itu digunakan untuk bootable ISO ya kita gunakan untuk bootable ISO aja. Jadi jangan dicampur dengan file-file yang lain. Ya boleh saja, tapi sebaiknya jangan gitu. Kita tunggu dulu untuk proses install Arch Linux. Nanti setelah itu kita coba untuk booting di laptop netbook
yang sudah saya siapkan biar teman-teman bisa melihat bagaimana prosesnya seperti itu. Oke, kita tunggu dulu. Cek. Ya, ini rekaman dari handycam ya. Jadi ini sudah selesai untuk copy ISO-nya. Tinggal kita kita ejek aja. Kita ejek di sini. Kita tunggu, udah. Dan kita lepas. Ini ya, ini flash-nya. Dan ini laptopnya. Maaf, ini pakai tangan ya, belum punya tripod. Oke, kita coba untuk bootingnya, USB nya kita nyalakan, kita masuk ke BIOS. Ini BIOS nya UEFI ya, ini support UEFI. Ini kita ganti ke SanDisk. Ini bootnya kita ganti ke SanDisk. Mana SanDisk? Ini kemudian kita naikkan F5 F6, kemudian kita save F10 dan kita enter. Nah, ini sudah masuk ke bootable-nya. Nah, ini Ventoy. Nah, ini ISO yang sudah kita masukkan tadi, ada Arduino, kemudian ada ada Ubuntu, kemudian ada Windows 11. Jadi bisa kalau ingin kita arahkan pakai navigasi di keyboard, kemudian setelah itu kita enter. Kita coba booting ke Windows ya. Nah, ini pilih yang normal boot saja, hampir semuanya sama. Nanti ada pilihan seperti ini, nanti tinggal pilih yang normal boot seperti itu. Ini booting ke Windows 11. Kita tunggu. Ini laptopnya laptop jadul ya, ini speknya AMD dual core, jadi ya maklum kalau sedikit lambat. Dan juga kayaknya versi saya ini yang ini itu agak sudah menurun performanya. Kalau teman-teman punya SSD, ya ini saya M.2 SSD, saya kasih enclosure USB. Ini juga bisa dibuat untuk bootable USB, bisa muat banyak dan prosesnya juga cukup cepat dan bisa dibawa kemana-mana, dan juga bisa untuk menyimpan file juga. Jadi kalau sedang dibutuhkan kita bisa booting ke sini ya. Ini sudah booting ke Windows-nya, Windows installernya. Nah, sudah bisa ya. Sudah bisa masuk, nanti tinggal next aja. Itu teman-teman untuk tutorial kali ini, dan semoga membantu. Nanti jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan komentar di bawah. Jangan lupa untuk like dan subscribe-nya bagi teman-teman semua yang belum subscribe. Terima kasih sudah nonton. See ya.